Kak Amanda, mau kapan bikin konten kita bareng-bareng? Bikin konten apa aja? Gue nggak lihat ini suami ini. Rame. Ini tukang tawuran lu mau digebok lu. Lu yang bikin konten masalah sama gua. Gue ini nggak ada di skrip. Jadi kan ini kan pengantin baru. Kamu kan pengantin senior dan Ini bukan talk show, apalagi opera. Ini cuma cerita santai bersama. Ini bukan talk show. Ini bukan talk show. Apa Nyan? Hah? Aku lihat-lihat dari tadi kamu merenung sejenak. Seperti kamu lagi menggapai matahari yang begitu jauh. Itu kan sulit sekali. Jangan lagi ada masalah aja sama teman-teman. What's wrong? Masa kayak lu nggak paham aja sih? Kayak... Enggak, lagi kesel aja. Kenapa? Kesal kenapa? Ya, ada masalah lah. Ya ada masalah, kamu bicaralah sama temanmu ini. Enggak. Ini memang sudah jelas tidak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Ini memang harus sudah... Kalau tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, kamu akan menyelesaikannya dengan apa? Apalagi? Oh, kamu mau ngajak teman-teman, terus kamu mau ngajak perang teman-teman kamu, musuh-musuh kamu gitu? Yap. Tawuran? Please, enggak banget, Jan. Enggak banget, Jan. Why? Karena begini, setiap manusia itu bisa melawan musuhnya dengan tenaga. Tapi yang paling hebat itu adalah yang bisa melawan hawa nafsunya sendiri. Ngapain pakai tawur-tawuran? Nggak perlulah kayak begitu. Kalau kita disakiti sama orang lain, justru kita jangan sampai menyakiti orang lain. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kita itu harus bisa merasakan ketika kita digampar sama orang lain, rasanya gimana? Beres. Sakit. Iya. Nah, itu yang kamu rasakan adalah sakit. Jadi kalau kamu sudah merasakan gamparan itu sakit, berarti jangan sampai kita menggampar orang lain. Ente kadang-kadang masih bagus ya. Udah, yuk kita langsung opening. Udah, opening. Ya. Tahu-tahu mikirin tawuran. Karena belum ngerasain banget. Jadi janganlah sampai kamu mau mencoba tawuran. Itu hal yang tidak baik, yang nantinya akan menyesal dan merugikan kamu serta keluarga kamu. Amazing. Nah, opening aja dulu. Baik. Kalau nanti kamu mau ngobrol-ngobrol masalah tawuran, nih, hari ini, Serius? wow, kita akan mendatangkan tamu yang dia tuh pernah melakukan Pernah. tawuran dan pernah merasakan penyesalannya. Baik. Iya. Oke. Pening. Ini kenapa kamu closing? Apanya? Kenapa gini-gini? Nggak usah gini. Oh, mereka semangat karena ini terakhir. Bagus. Biasa lu giliran episode terakhir baru semangat. Oke. Baik, selamat menyaksikan acara yang host dan co-hostnya masih jomblo. Ingat, acara ini hanya ada di YouTube, gak ada di TV karena ini bukan Talk show. Oke, Zat. Sesuai tadi yang kita bicarakan, ini bintang tamu ini berkaitan dengan apa yang kita komunikasikan tadi. Ya, bintang tamu hari ini adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah. siapa itu? Kemenanya. Iya, aku nanya. Ini dia Katak dan Amanda. Katak.
janjian dulu ya, di sini nggak ada tawuran-tawuran ya. Boleh. Siap. Silakan duduk kata. Kasih kan. Deg-degan dia takut ya. Oke, sebelum kita bertanya-tanya, saatnya kita untuk baca profil. Silakan Dan. Baik, Katak Bizer Ya. dan Amanda adalah pasangan suami istri yang baru menikah tanggal 30 Oktober 2022. Wow, masih hangat ya, masih Masih hangat. hangat. Kasih. Oke. Dan ada fakta menarik, setelah malam pertama, paginya Amanda dirawat di rumah sakit. Itu serius? Serius? Oh. Tepuk Ini- tangan udah, boleh buat rumah sakit. Ngapain kayak begitu tepuk tanganin? Ya, Udah biasa aja. Mungkin ya, rame. pas begitu malam pertama, karena basically kata Biser tukang tawuran, mungkin istrinya tuh dianggap musuhnya. Yang akhirnya masuk rumah sakit. Tapi inilah jadi pertanyaan gue dan juga netizen. Ini gimana ceritanya? Abis malam pertama, terus kok bisa ke rumah sakit? Sebenarnya nggak malam pertama. Udah lewat. Malam kedua. Jadi emang kelar acara mungkin dia kecapean. Oh, oke. Capek. Nah, Capek tapi kamu hantam. belum sama sekali. Tawuran maksudnya. Iya, tahu. Nah, paginya dia ngomong sakit. Kenapa? Nggak tahu nih sakit nggak enak badan. Ke dokter, dirawat. Oh langsung dirawat. Oh berarti bukan karena hal-hal yang lain ya? Iya, Karena bukan. memang Amanda kecapean. Amanda mohon maaf, nggak mencoba untuk dioperasi. Enggak, kirain jantung ke rumah sakit tuh karena ada apa luka tusukan benda tumpul. Paku itu kan tumpul. Ya nggak mungkin orang nikah terus tiba-tiba dipukul pakai paku atau palu, nggak mungkin lah. Bisa aja kejatuhan ke kaki sampai Oh, dirawat. Enggak lah, benar-benar kecapean ya Amanda ya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa capek? Apa gara-gara bulan madu waktu itu atau Belum bulan madu. belum Selesai bulan? acara, malamnya aku langsung ngeluh sakit sama dia. Oke, Paginya langsung dirawat. paginya langsung dirawat. Oh, berdua dirawatnya. Enggak sendiri. Tapi Katak sendiri kan itu harusnya bulan madu nih, tapi dia sakit. Iya. Apa yang ada di pikiran? Ya nggak apa-apa nemenin aja. Kan dia jadi istri. Oh, oke, berusaha untuk mengerti ya. Iya. Walaupun kadang-kadang gondok. Wow. Jomblo kepanasan. Wow. Oh, berarti si malam-malam pertamanya itu di rumah sakit. Enggak di rumah sakit juga enggak. Tapi kan malam pertama itu bukan berarti harus begitu ya. Maksudnya malam pertama itu kan tentang keindahan pasangan. Iya. Berarti nungguin di rumah sakit pas beres Iya. nikah itu. Maksudnya apa sih malam pertama tuh? Hah? Jadi begini jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam pertama itu memang dilakukan oleh suami istri yang sudah sah, ya. Itu disebutlah malam pertama atau bulan madu. Jadi mereka itu melakukan sebuah ya pasti udah tahu lah ya. Udah nggak usah dijelasin, ini bintang tamunya ini pertanyaan lain aja. Ya. Lu mah kepo banget sih lu. Ada next ya. Ya. Tapi serius gak bisa dijelasin. Gini, pertanyaan pertama nih ya buat pasangan yang anyar, pasangan baru. Kenapa kalian memilih konsep pernikahan yang sederhana? Yes. Ya kalau dari aku sih kan emang aku orangnya nggak mau ribet. Terus aku ngikutin maunya dia aja kayak gimana gitu. Dan dia maunya kayak gitu. Tapi lu nggak ada beban ketika kan lu udah dikenal oleh masyarakat gitu. Ya tetangga-tetangga atau teman-teman kan mungkin pengen tahu kemewahan lu gitu. Ya enggak sih, biasa aja, mending begitu aja sih. Yang penting perjalanan hidupnya ke depannya lancar. Mewah-mewah juga percuma kalau ujung-ujungnya berpisah.
Enggak. Jangan diduluin daripada di roasting sama orang lain. Jangan kira tuh karena nikahnya sama katak bijar tuh jangan kira tuh bakal beda gitu. Misalnya orang lain seserahan, ini tawuran biar ramai. Ya mana ada misalkan, nih lu mau seserahan, terus teman-temannya, woi. Unik dari mana? Ya enggak lah, justru katak bijar itu memilih kesederhanaan. Karena katak bijar juga mungkin berawal dari sederhana. Walaupun dia sekarang sudah memiliki sesuatu hal yang diinginkan, tapi dia tetap artinya memikirkan masa depan yang dipikirkan. Itu dia. Berarti nggak ada tuh kayak misalnya orang lain lempar bunga nih lempar lembing nggak ada ya? Ikut lempar bunga. Lempar bunga. Tapi malam pertama pas itu pernikahan nggak ada live streaming gitu kayak artis-artis yang lain? Live streaming apa tuh? Ya live streaming YouTube. Kayak siapa ya? atau apa? siapa? Kayak gue. Makanya aku nanti kalau menikah lagi aku nggak mau live streaming. Ini diumpetin Kang. Benar. Ini diumpetin. Dan sampai sekarang pun nggak tahu aku sama siapa. Yaudah. Oke, lanjut lah. Ini pertanyaan buat Kak Brownies. Brownies maksudnya? Amanda. Kenapa Kak Amanda memilih nikah sama Kak Katak? Iya. Kak Katak. Ya, ini kata Nama siapa? Nata, nama aslinya. Apa? Nama aslinya Nata. Nata. Oh, Kak Nata. Cuman dia terkenal dengan katak biza. Iya, Kak Katak. Kenapa Amanda? Kenapa ya? Apa ya? Cowok berani banget gitu loh. Bukan berani tawuran, bukan. Ya. Aku satu kali ketemu langsung dia ke rumah ketemu mamaku. Oh, langsung oke. ngomongin mau serius. Laki-laki sejati. Gentle. Laki-laki sejati itu tidak hanya memacari, tapi dia datang ke rumahnya untuk menikahi. Yeah. Tapi itu pas ketemu orang tuanya bawa barang-barang yang tajam. Enggak, sama bundahnya doang. Lah enggak, masa iya bawa barang-barang buat tawuran kamu? Bawa golok. Makanya kamu pelajari dulu, katak bijar itu masalah tawuran itu adalah pengalaman kelamnya dia. Kalau sekarang dia sudah tidak gitu. Udah enggak. Mohon maaf dia agak gaptek. Tapi Kak Amanda tipikal orang yang ngebolehin mantannya datang ke nikahan nggak? Boleh, malah dia yang enggak. Kalau aku tipe yang boleh. Kayak gitu? malah aku menawarkan, kamu mau ngundang mantanmu yang ini enggak? Dia enggak, ngapain gitu. Amanda Iya, yang ngebolehin. Aku ngebolehin dianya enggak. Oh, Amanda tuh gue banget. Kalau mantan menikah, ya kenapa kita nggak datang? Iya. Datang aja, nggak ada masalah. Iya. Oke, ini sangat menarik ya. Amanda membolehkan mantannya Biser untuk datang ke nikahan, tapi lu sendiri nggak membolehkan. Kenapa? Apakah jiwa lelaki yang sangat egois? Iya kayaknya sih gitu ya. Tapi hidup sih, kalau aku sih dari dulu tuh mikir kayak hidup tuh buat ngeliat ke depan, bukan ngeliat ke belakang aja gitu. Yes. Karena kalau misalnya ada orang kayak, ih gini, apa kayak, misal nanti dia ngundang mantanku, nanti kayak aku inget cerita-cerita momen yang dulu. Iya, pasti akan seperti itu. Karena seperti lagu pernah mengatakan, masa lalumu biarkanlah untukmu, masa laluku larut di dalam hidupku. Masing-masing ya. Jangan lupa judul lagu Perjalanan Cinta bisa dilihat di Espro. Oke, silakan Jan. Ayo mau nanya nggak? Udah, aku dari tadi juga nanya. Kamu kan hostnya, aku co-host. Tadi kan ngomongin soal mantan ya. Iya. Kak Katak ini kan dulu sering ngonten sama cewek-cewek seksi. Nah sekarang cewek-cewek itu kemana? Ya nggak tahu. Maksudnya, Masa disimpan kan enggak? apa ya? Ya ngapain, itu kan sebuah konten, Jan. Sebuah konten. Oh, tapi kalau misalnya bikin konten kayak gitu lagi, Kak Amanda marah nggak? Enggak, malah aku sekarang kayak lebih nyuruh dia. Kan aku kayak, Buat- kok kamu nggak ngonten sama cewek-cewek lagi ya gitu. Serius? Iya, benar. Aku mau banget punya istri kayak gini. Bener loh. Karena nggak
nggak semuanya perempuan itu paham dan mengerti tentang pekerjaan kita. Walaupun sudah tahu, tapi tetap kecemburuan yang membabi buta itu yang bahaya. Ini sangat menarik loh. Kenapa kamu malah menyuruh katak bizer Apa ya? untuk bikin Karena kan itu pekerjaan ya. Aku mikir kalau dia tahu dia punya aku juga nggak bakal kemana-mana. Oh, ini berarti ada dalam istilah pepatah mengatakan mata boleh kemana, tapi hati Nah. punya Amanda. Enak lu tawa-tawa aja. Boleh dong Kak kalau misalnya ntar ada kepikiran mau bikin konten sama cewek-cewek seksi lagi, ajak Jan. Boleh. Biar seru aja gitu. Tapi kan tetap lu nah nih katak nih. Kan diperbolehkan nih sama istri untuk bikin konten sama cewek-cewek seksi. Apa yang lu lakuin? Nggak mau sih. Ya udah kayak nggak mau karena udah sadar diri aja karena mikirnya tuh aku udah punya dia gitu. Walaupun kayak sekedar konten kan takutnya kayak yang tadi Kang Sule bilang takutnya kayak ada cemburu gitu. Betul. Kan kita nggak tahu apa yang dia rasakan di hatinya gitu. Ini laki-laki sejati. Karena yang paling sulit itu adalah menjaga perasaan. Tapi kadang-kadang seorang laki-laki menjaga perasaan tapi tetap aja. Ini pasangan di luaran sana. Nggak semua lelaki. Tapi bagus, gue setuju gitu. Tetap kita harus menjaga, walaupun kita tahu bahwa istrinya itu memperbolehkan, tapi tetap kita harus menjaga. Membuat konten itu masih banyak. Kita bisa berkreasi dan kreatif dengan cara yang lain. Oh masih ada. Wow. Keren. Oke, next question ya. Ini buat pasangan suami istri, ini buat suami sama anak ya, karena istrinya nggak ada. Kalian ini kan baru beberapa minggu menikah. Ada nggak perbedaan sebelum menikah dan setelah menikah? Belum kayaknya ya, karena masih baru. Berapa bulan berarti? Terus apanya? Baru menikahnya? Baru berapa minggu? Baru berapa minggu? satu Oktober. satu Oh, minggu. seminggu. Oh baru seminggu. Oh belum merasa. Belum. Antara baru dan belum. Tapi ada bedanya. Bedanya? Bedanya kalau dulu misal kayak habis main dia pulang ya. Kalau sekarang enggak pulang bareng. Beda di situ sih. Nah sekarang kalau misalkan udah punya istri itu biasa nongkrong sampai jam 12 malam, ini pengen pulang terus. Ya kan? Itu yang gue lakukan. Kebiasaan kata kalau tidur gimana Amanda? Hah? Kebiasaan kata kalau tidur Kalau tidur. Ada yang unik atau yang beda nggak? beda nggak? Misalkan kalau tidur orang lain ngoroknya biasa aja. Kalau kata, "Woi, awas lo." Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Oh, biasa aja. Jadi biasanya ada nggak bisa jauh dari dia gitu. Oh, lu nggak bisa jauh dari dia. Dia kalau aku bangun keluar, kalau bangun keluar kamar, ntar dia ikutan bangun, berarti dia tidur pulas gitu, nyariin. So sweet banget ya. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi ya. Kalau Amanda memperbolehkan dia konten. Nah, kalau seandainya Amanda konten dengan laki-laki lain, lu apakah mengizinkan? Ya boleh, tapi harus ada batas maksimal aja. Oh, harus ada batas maksimal. Ada batas. Tapi kan lu nggak mau. Kenapa memperbolehkan dia? Ya kalau misalnya dia mau silahkan gitu. Tergantung Amanda dari mau? dirinya dia aja. Amanda mau? Tergantung enggak. Enggak. Oh. tapi dia unik kan? Maluan. Hah? Malu kalau ada kamera sebenarnya malu. Oh, malu dia. Kalau kesini aja nih harus ayo ikut yuk. Harus dirayu dulu biar mau. Gitu. Tapi gue yakin dia mau karena ini bukan talk show. Ayo, Kak Amanda, mau kapan bikin konten kita bareng-bareng? Bikin konten apa aja? Gue Mas? nggak lihat ini suami ini. Rame. Ini tukang tawuran lu mau digebok lu. Lu yang bikin konten masalah sama gua.
ada di skrip. Jadi kan ini kan pengantin baru. Kamu kan pengantin senior dan pernah gagal. Kan? Jadi kasih tipsnya dong sama sarannya buat mereka sebagai pengantin baru tuh gimana? Lu ngeledek gua? Hah? Itu tuh Gua baik. kasih tips sama dia, gua aja pecah. Ya karena kamu pecah. Pelajarannya apa yang harus mereka ambil gitu. Oh, yang harus mereka ambil. Iya. Ya sebetulnya kalau misalkan gua lihat dari Katak itu udah bener. Artinya Katak udah bisa menjaga perasaan. Tapi sebaliknya sebetulnya pasangan itu yang harus bisa mengerti tentang pekerjaan. Gak ikutan. Udah. Gue udah capek tiap hari masuk gosip. Lanjut. Ya. Ini Iya. kalian ada rencana mau punya anak berapa? Kalau aku sih sedikasinya aja. Mesti dikasih. Tapi mohon maaf ini, Kata kan udah ada anak ya, Iya. dari yang pertama ya. Amanda bagaimana? Nggak gimana-gimana sih. Gak gimana? Nggak permasalahan juga. Yang penting perhatian dan tetap masih sayang sama anaknya. Amanda luar biasa. Oke, buat yang nonton di sini, kalau ada perempuan yang seperti Amanda, silakan DM ke Instagram gua. Next ya? Hah? Next. Kamu dong, masa gua? Wae. Ya lu hostnya. Oke. Nih kalau misalnya nih nanti ntar udah punya anak, terus anaknya sudah beranjak dewasa atau sudah SMA, terus ternyata dia suka tawuran gimana? Wih, Dari pertanyaan saya apa dari dia keren. nih? Hah? Dari saya apa dari dia dulu? Ya Katak lah kan yang tukang tawuran dia. Emang Amanda tawuran? Tawuran juga? Iya, musuh cuman. Musuh. Cuman dia ikut-ikutan doang. Oh ikut-ikutan doang. Nah kalau dari Katak sendiri, kan lu pernah mengalami hal itu. Ketika anak lu udah besar, SMA terus tiba-tiba tawuran, apa yang lu? Kalau bisa sih jangan ngikutin jejak saya dulu ya Kang ya. Karena itu pahit dan buruk banget sih. Itu nggak layak banget buat ditiru. Nah ini kan mohon maaf, secara digital kan lu udah menceritakan tentang kenakalan lu masalah tawuran. Nah apa yang akan lu kasih tahu kepada anak lu nanti kelak? Ya kalau kelas sih nanti baru kasih tau ini tuh nggak baik. Misal kayak dia pasti kan kalau masuk SMA kan kelas 1 kan pasti kan kayak kalau misalnya SMA atau STM kan pasti ada yang namanya penataran. Ntar ketika penataran kita ikutin dulu nih alurnya dia ikut apa enggak. Kalau misalnya dia ikut kita hubungin kayak ini tuh nggak perlu diikutin, itu kegiatan yang nggak bagus, ini kegiatan yang nggak baik gitu. Lebih baik udah pulang sekolah pulang. Mending kayak main game kayak gitu menggunakan waktu yang Betul. bermanfaat daripada kayak nongkrong ujung-ujungnya menimbulkan keributan melukai orang lain gitu sih. Pasti akan ada masa-masanya, masa SMP, masa SMA, mereka juga akan masanya. Tapi alhamdulillah gue punya anak semuanya, alhamdulillah baik banget sih. Karena gue juga dulu nggak pernah tawuran. Gue tuh seringnya digebukin orang. Nyopet kali ya. Atau Iya. gini aja, contoh kalau misalnya Enjan ntar nikah, terus punya anak, terus anak kita tawuran. Dia jadiin konten, lumayan itu. Kacau, anak gua tuh belum pernah ke Pangandaran. Iya, Pangandaran ombak gede hanyut. Kan udah dibilang tawuran itu nggak baik, malah anak kita tawuran. Tapi Kak Amanda orangnya cemburuan nggak kalau misalnya ada fansnya Kak Katak? Enggak. Aku bener-bener Berarti kan enggak. kalau cemburu itu kan sayang sebetulnya. Aku sayang, cuman mungkin menyikapinya beda. Mengerti? Ngerti aku. Dari awal awal pacaran sama dia aku udah tahu konsekuensinya aku pacaran sama dia. Tuh Oke, apa. gini. Misalkan nih, Ya. Asik. misalkan Katak Bizer bermain film misalkan, ya. Terus dia melakukan hal yang deket lah banget sama perempuan. Kamu nggak cemburu? Yang penting tahu, yang penting dia tahu kalau dia punya aku udah gitu. Nice. Itu harusnya kan gitu. Paham, mengerti. Aku mau minta contohin tadi adegan romantisnya. Romantis apa? Kan tadi film. Iya, Ya, bener. film kan. Aku Ah. mau coba adegan romantisnya. Coba Amanda. Boleh, Ini kan Kak? ada perempuan. Kata romantis sama dia. Coba, aku pengen tahu. Boleh. Apakah kamu cemburu atau tidak? Boleh. Coba Kalau kamu katakan. mau boleh. Enggak, kayak ancaman ya kalau kamu mau. Iya boleh. enggak. Tapi memang dia
Kalau memang pekerjaan dia nggak cemburuan. Yang penting di rumah ada Amanda. Aku pengen lihat ekspresinya Amanda. Tolong kameramen di zoom mukanya ya. Ini tuntutan peran. Ceritanya Katak Biser lagi merayu Mona. Saya nggak bisa ngerayu. Hah? Saya nggak bisa ngerayu. Atau enggak lagi pacaran? Ayo dong. Bentar, maaf ya, maaf. Takut dia. Takut Kang. Aduh. Ini. Coba. Enggak. Amanda santai aja. Dia santai, saya deg-degan Kang. Lu yang deg-degan. Coba ini kan tuntutan. Profesional dong. Iya. Aku pengen lihat aja. Tolong di zoom ya mukanya. Oke. Sayang, aku tidak akan mencari kamu, tapi aku akan menikahi kamu. Aku banget. Takut sama Amanda. Saya takut kan? Takut. Saya kabur. Harusnya gini. Gini. Sayang. Aku tidak akan mencari kamu, tapi aku akan menikahi kamu. Gitu harusnya. Saya belum terbiasa. Kan profesional. Saya belum terbiasa. Oke. Kenapa lu tadi kelihatannya kaku banget karena ada Amanda? Ya, gimana ya? Takut sih. Menghargai. Karena saya pernah gagal 2 kali. Oke. Dan gimana ya? Lebih ngejaga aja sih sekarang. Luar biasa. Tepuk tangan. Aku setuju. Oke, Jan. Tapi gimana nih awal mula kalian kenal? Dari mana? Kenal sebenarnya lama. Dari tahun 2019 ya. Dari tahun 2019 kenal. Ini orangnya agak-agak Aneh. Kurang reok. Kadang. Sudah dang. Gimana kenal 2019, terus kayak DM-an lewat Instagram ya. Oh, lewat Instagram. Oke. Terus bukber ya. Pertama kali ketemu buka Puasa? Iya, buka puasa bareng. Nah, terus udah masih kontekan. Udah tuh bilang kabar. Oh, hilang dulu. Ya, saya menghilang. Oh, kataknya menghilang. Mungkin harus membuang dulu yang dulu kali ya. Enggak ya. Tapi kenapa akhirnya luluh sama Katak Amanda? Ya yang tadi 1 kali ketemu. Enggak sih itu maksudnya 1 kali ketemu setelah ini ya. Maksudnya itu dia langsung ke rumahku sama bundanya. Oke. Jadi kamu luluh karena dia serius untuk Iya. menjadikan kamu seorang istri. Itu yang membuat kamu luluh. Karena memang sulit ya untuk mendapatkan pasangan yang memang benar-benar serius sama kamu. Iya betul. Kenapa? Lapar. Terharu aja. Oke, silakan Jan. Oke, karena udah cukup malam, baik Pulang mulu ya. kita waktunya pertanyaan ini ya. Oke. Tada. Oke, pertanyaan ini. Kira-kira Katak Biser bisa menyimpulkan pertanyaan apa ini? Amanda. Lanjut katanya apa? Pertanyaan ini. Nggak tahu? 5, 4, Nggak tahu, 3, Pertanyaan apa? 1. Amanda enggak? Sayang sekali kalau kalian berdua bisa menjawab ini, kalian akan mendapatkan 1 buah mobil. Sayang sekali. Episode sebelumnya sudah ada yang mendapatkan motor dan juga sepeda. Karena kita tidak tayang karena mereka tidak mau ditayangin. Sayang sekali. Jadi pertanyaan ini ya adalah pertanyaan ini ya adalah. Jadi ini teriak, Ya. I-nya dilangin, Hah? terus ini hidup. Hidup. U, Jadi? apa? Hirup. Hirup. U-P-nya hilangin.
Terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Nah, gitu aja sebetulnya. Ini sebetulnya permainan simpel, cuman hadiahnya sangat besar sekali. Oh, siap. Udah cukup? Oke, cukup. Mainnya. Tapi sebelumnya ke pertanyaan terakhir, Jan. Aku pengen lihat katak biser ketika dia serius mau menikahi dia. Oh, ngomongnya. Ya, ngomongnya. Kayak Ngomong ke awal-awal, dianya. ya, ngelamar gimana? Kita Nggak reka ulang. serius. Ngomongnya nggak serius. Cuman ngomong kayak gini, kamu nikahnya sama aku ya. Udah gitu doang. Lagi makan, kamu nikahnya sama aku ya. Ya Gitu. aku nganggapnya bercanda. Apaan sih? Terus kamu terima? Enggak, itu bukan, aku nganggapnya bukan Bukan serius? seriusan. Orang cuman, kamu nikahnya sama aku ya, sambil ketawa-ketawa. Pas begitu seriusnya itu, pas begitu bundanya Ya. datang. Tapi aku pengen lihat dong, reka ulang setuju ya? Reka ulang ketika lu mengajak nikah serius sama Amanda. Oh, yang kayak Waktu itu di mana? pernah di tempat makan terus Tempat makan? di mobil pernah. Oh, di mobil pernah. Kali-kali Dia berkali-kali gue Kali-kali. selalu ketawa. Coba sekarang di mobil aja, lu kali Di gini. mobil begini. Dia kan misalnya kayak kamu di sana Pada ceritanya. sana Amanda. Apa sih lu? Takut ditabrak. Apaan orang nggak ada mobilnya takut ditabrak? Ah, modus kamu kangen aku kan? Ada aja. Coba mereka ulang. Ya, lagi di mobil kan. Mobil. Ngobrol terus aku giniin, kamu nikah sama aku aja ya. Dia cuma hehehe gitu doang. Sekarang dong, ya udah sekarang dong. Sekarang dong. Yang ini Amanda. Ini Amanda. Weh, di mobil. Bawa mobil nih. Bawa mobil nih. Oke. Kamu nikah sama aku aja ya. Gitu. Tapi akhirnya jadi ya. Jadi. Ya, semoga langgeng sampai akhir hayat. Oke, silakan Panjan. Tapi emang gampang ya. Dia tuh kayak ngelihat orang-orang kok kayak gampang banget ngajak nikah gitu. Kan emang nggak ada yang seriusnya gitu. Misalnya pas sama orang tuanya ngomongnya kayak gimana? Ya, pas sama orang tuanya. Kalau orang tua serius mah pasti serius ya. Ya, Pas coba. sama orang tuanya ngomong kayak Ngomong sama siapa? Sama ibunya apa bapaknya? mama. Oh, mamanya. Oke. Tante. Coba aku mamanya. Mama. Coba aku mamanya. Aku mamanya cerita. Aku mamanya. Gak apa-apa, aku di sini aja. Aku mamanya. Ma, aku datang sini. Aku pengen ngomong. Kenapa? Hah? Kenapa? Hamil duluan. Hamil duluan. Lagu apa itu? Lagu apa itu? Hah? Hamil duluan. Aku penasaran hamil anak di mana? Jadi aku bilang, Ma, aku ke sini mau ngomong apa? Aku mau serius sama Dede, bilang gitu. Oke, mama jawabnya gimana? Masih kecil. Iya. Masih kecil kata. Kamu ini anak mami itu kan masih kecil. Emang kamu mau? Kamu bisa ngasih apa sama anak Enggak, mamaku aku? nggak kayak gitu. Tapi kan kebanyakan di luar sana pasti ada yang gitu. Gitu. Kita fiktif aja sedikit lah ya. Iya. Tapi masih kecil kata. Iya. Apa yang bisa meyakinkan kalau kamu mau menikahi anak mama? Aku ngomong gimana ya? Maksudnya kayak dia tuh nggak ngeliat aku tuh bukan aku, maksudnya kayak yang saat ini gitu. Oke. Iya, cuman dia bilang sama aku tuh kayak, aku tuh pengen jadi pacar kamu, ya pacar kamu aja. Kata dia gitu. Aku tuh nggak pengen terlihat, aku tuh nggak pengen exposure dari kamu, nggak pengen ini itu dari kamu. Cuma aku pengen aja jadi pacar kamu, nemenin kamu. Terus ya gitu. Iya, terus aku bilang, Mamanya bilang apa waktu itu? tetap masih kecil, cuman aku kayak berusaha meyakinkan gitu. Mamanya banyak ngomong. Ditusuk gua. Jangan kelamaan. Mamanya banyak ngomong ditusuk gua. Waktu Orang mau lamaran ditusuk mamanya. ngobrolnya juga nggak selama itu kan? Ngobrolnya nggak selama itu. Lama banget. Oke, ini terakhir ya. Apa yang akan kamu katakan sama Katak dan Katak apa yang akan kamu katakan sama Amanda? Aku duluan. Boleh. Aku sayang kamu. Jangan pergi dari hidupku. Udah itu aja. Amanda?
Malu. Nggak usah malu-malu, mendingan maku. Coba. Aku cuma mau bilang makasih. Makasih. Kenapa kamu mau coba bilang makasih? Berarti banyak banget yang dikorbankan untuk kamu. Sedih. Oh, luar biasa sekali ya. Gak apa-apa, peluk dong kan. Nah, sekarang coba Ayah dong ungkapin rasa sayang Ayah ke Mang Anton coba. Ayah juga Ledek lo. yakin nggak mau. Ngapain si Anton? Ayah sama Mang Anton udah Ledek kamu. Kamu tang aku masih sendiri. Gitu. Aku ini satu lagi benar. Nggak, aku tuh kan terinspirasi itu yang bisa dari orang-orang yang benar bisa menyayangi gitu loh, satu sama lain gitu loh, nggak jomplang, ya kan? Ya. Amanda, kenapa kamu terharu dan mau menangis? Apa ya? Aku kan nggak punya papa dari kecil. Oke. Terus dia tuh lucu. Gimana ya? Maksudnya gimana ya ngejelasinnya? Berarti dia ngomong banget dong sama kamu. Heeh. Kamu merasa bahwa Dan dia sayang nggak sama aku aja. sama keluarga. Karena aku kan mamaku sendirian. Jadi sayang kan sama mamaku juga, nggak sama aku doang gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Aku sih berpesan ya, anggap aja aku bapak kamu ya kan. Kalau laki-laki yang mencintai kamu udah sayang sama keluarga kamu, kamu harus bisa mempertahankan ini. Jangan sampai kamu melukai hatinya. Aku sedih ya. Karena masih banyak di luaran sana laki-laki yang udah sayang juga sama keluarganya, tapi tetap disia-siakan. Terima kasih Katak Bicar, Anda menginspirasi pada hari ini. Terima kasih Amanda. Terima kasih penonton yang ada di sini. Terima kasih pemirsa yang selalu menonton. Ini bukan talk show. Makasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ingat acara ini hanya ada di YouTube, gak ada di TV karena ini bukan